Tim-tim dari Timur Tengah kini mulai membuka matanya. Timnas Indonesia kini bukan hanya untuk sekadar menyapa, tapi untuk menggetarkan panggung Asia. Di bawah komando John Herman, sosok visioner yang pernah membawa Kanada dari antah berantah menuju panggung Piala Dunia Timnas Indonesia, bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Ada ambisi yang membara, ada aroma perlawanan terhadap status quo, dan ada keberanian untuk menunjuk hidung mereka yang selama ini dianggap sebagai anak emas AFC. Qatar yang menjadi pesaing tim Garuda di grup F Piala Asia seketika panik bukan kepalang. Pasalnya, Indonesia kini bukanlah tim yang sama di beberapa tahun lalu. Qatar mulai sadar juga Indonesia era John Herdman merupakan ancaman nyata. Herdman pernah menjadi masa lalu kelam bagi tim yang sering dijuluki anak papa AFC ini. Siapkan diri kalian, karena narasi besar ini akan membawa kita memahami mengapa Qatar mulai gemetar dan mengapa Qatar harus mulai waspada. Sejarah sepak bola seringkali ditulis oleh mereka yang berani bermimpi di luar nalar. John Herdman adalah definisi dari keberanian itu. Ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di tanah air, ia tidak datang hanya untuk memperbaiki taktik atau sekadar memenangkan 1-2 pertandingan persahabatan. Misinya jauh lebih kolosal, menipiskan jurang kualitas antara timnas Indonesia dengan raksasa-raksasa Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Iran. Herdman memahami bahwa Indonesia memiliki talenta mentah yang melimpah. Namun selama ini kita kekurangan sistem yang mampu mengonversi talenta tersebut menjadi kekuatan tempur yang stabil di level internasional. Menuju Piala Dunia 2030, Herdman telah menetapkan standar yang sangat tinggi. Ia tidak ingin Indonesia hanya menjadi pelengkap atau tim yang lolos karena faktor keberuntungan. Ia ingin membangun sebuah fondasi di mana setiap pemain yang mengenakan lambang Garuda di dada merasa sejajar dengan pemain manapun di Asia. Transformasi ini mencakup segalanya, mulai dari kedisiplinan taktis yang kaku, peningkatan fisik yang signifikan, hingga mentalitas pemenang yang tidak pernah goyah meski ditekan oleh ribuan pendukung lawan. Herdman membawa metodologi yang ia gunakan saat mentransformasi timnas Kanada. Ia percaya bahwa untuk menjadi yang terbaik, kita harus belajar dari yang terbaik namun dengan identitas sendiri. Ia melihat Indonesia sebagai kekuatan baru yang sedang berevolusi. Fokus utamanya bukan lagi sekadar lolos dari fase grup di turnamen regional, melainkan bagaimana Indonesia bisa mendikte permainan saat bertemu dengan tim-tim mapan Asia. Target 2030 bukan sekadar angka di kalender, melainkan janji dari seorang pelatih kelas dunia bahwa Indonesia akan duduk di meja yang sama dengan para elit sepak bola dunia. Ini adalah era baru, era di mana rasa rendah diri dibuang jauh-jauh dan digantikan dengan ambisi untuk menguasai benua. Di tengah euforia kebangkitan Indonesia, ada sebuah narasi menarik yang dilemparkan oleh Herdman terkait salah satu rival terberat di Asia, yaitu Qatar. Sebagai pelatih yang memiliki jam terbang tinggi di level internasional, Herdman tidak mudah silau dengan gelar juara yang diraih secara kontroversial. Dalam sebuah kesempatan, Herdman secara tersirat mengungkap pandangannya tentang kekuatan asli Qatar. Baginya, jika variabel luar seperti keberpihakan wasit dan perlindungan khusus dari federasi dihilangkan, Qatar sebenarnya adalah tim yang sangat bisa dikalahkan. Herdman berbicara berdasarkan rekam jejak. Ia pernah membawa Kanada mengalahkan tim-tim besar, termasuk bagaimana ia membedah pola permainan tim-tim dari Timur Tengah. Menurutnya, kekuatan sepak bola sejati diuji saat sebuah tim mampu bangkit dari tekanan tanpa mengharapkan peluit wasit yang menguntungkan. Ia melihat adanya tren di mana tim-tim tertentu di Asia seringkali mendapatkan margin keuntungan dalam momen-momen krusial, mulai dari keputusan penalti yang meragukan hingga tambahan waktu yang tidak masuk akal. Bagi Herdman, fokus Indonesia adalah menjadi tim yang wasit-proof atau tahan terhadap segala bentuk ketidakadilan di lapangan. Ia menekankan kepada para pemainnya bahwa jika mereka bermain 2 kali lebih kuat dan 2 kali lebih cerdas, maka bantuan wasit untuk lawan tidak akan berpengaruh. Herdman ingin membuktikan bahwa kekuatan asli sebuah tim nasional lahir dari keringat dan strategi, bukan dari lobi-lobi di balik layar atau kedekatan dengan kekuasaan federasi. Pernyataan ini sekaligus menjadi saywar yang elegan, menunjukkan bahwa Indonesia di bawah asuhannya tidak takut masuk ke grup neraka manapun, karena mereka telah siap menghadapi lawan sekaligus faktor non-teknisnya. Mari kita bicara jujur, sepak bola Asia belakangan ini seringkali diwarnai oleh drama di luar lapangan yang membuat banyak penggemar mengernyitkan dahi. Istilah anak emas bukanlah sebuah julukan tanpa alasan. Qatar,
Sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 dan juara bertahan Piala Asia, seringkali berada di pusat kontroversi terkait keputusan-keputusan wasit yang dinilai sangat memihak. Publik sepak bola melihat bagaimana dalam beberapa turnamen besar, Qatar seolah mendapatkan karpet merah menuju podium juara. Fenomena anak emas Papa AFC ini menjadi rahasia umum yang menyakitkan bagi sportivitas. Banyak analis menyoroti bagaimana wasit-wasit di bawah naungan AFC kerap memberikan keputusan yang sangat menguntungkan Qatar, terutama dalam laga-laga hidup mati. Penalti yang mudah diberikan, kartu merah untuk lawan yang terkesan dipaksakan, hingga pengaturan jadwal yang menguntungkan tuan rumah menjadi catatan kelam yang sulit dihapus. Hal ini menciptakan persepsi bahwa keberhasilan Qatar bukan murni karena kehebatan teknis mereka di lapangan, melainkan karena dukungan sistemis dari federasi. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi negara-negara seperti Indonesia yang sedang berusaha naik kelas. Melawan Qatar bukan hanya berarti melawan 11 pemain di lapangan, tapi juga melawan potensi ketidakadilan yang bisa muncul kapan saja. Inilah yang membuat ambisi John Herdman semakin krusial. Indonesia harus menjadi sangat kuat sehingga skenario anak emas sekalipun tidak akan mampu membendung laju Garuda. Kritik terhadap dominasi non-teknis Qatar ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran publik sepak bola Asia akan pentingnya integritas dalam setiap pertandingan. Namun, di tengah segala drama tersebut, ada sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan datang dari timur jauh. Publik sepak bola Jepang, yang dikenal sangat objektif dan perfeksionis, mulai menunjukkan rasa hormat yang luar biasa terhadap kemajuan timnas Indonesia. Setelah hasil undian Piala Asia 2027 menempatkan Indonesia satu grup dengan Jepang, media-media di negeri matahari terbit itu justru gempar. Mereka tidak lagi melihat Indonesia sebagai lumbung gol, melainkan sebagai ancaman nyata yang lebih berbahaya daripada tim-tim Timur Tengah yang selama ini diagungkan. Bahkan, muncul sindiran tajam dari netizen dan pengamat sepak bola Jepang yang menyebut bahwa Indonesia saat ini secara kolektif dan mentalitas jauh lebih kuat daripada Qatar. Mengapa demikian? Karena Jepang melihat Indonesia membangun kekuatannya melalui proses yang original, lewat pemilihan pemain yang tepat, strategi modern dari John Herdman, dan semangat juang yang murni tanpa bantuan faktor luar. Bagi publik Jepang, kemenangan Indonesia melawan tim-tim besar adalah hasil dari taktik yang brilian, sementara kemenangan Qatar seringkali menyisakan tanda tanya besar di mata dunia. Respek dari Jepang ini adalah validasi tertinggi bagi proyek yang sedang dijalankan John Herdman. Media Jepang menyoroti bagaimana intensitas permainan Indonesia meningkat drastis. Mereka menyadari bahwa menghadapi Indonesia sekarang jauh lebih melelahkan daripada menghadapi Qatar yang permainannya seringkali dianggap membosankan dan terlalu bergantung pada set piece atau bantuan wasit. Pengakuan ini seharusnya menjadi pemacu semangat bagi kita semua. Bahwa di mata para raksasa Asia yang sesungguhnya, Indonesia sudah dianggap sebagai pesaing yang setara, sebagai kekuatan baru yang muncul bukan karena koneksi, melainkan karena kualitas dan ambisi yang tak terhentikan. Perjalanan timnas Indonesia di bawah John Herdman adalah sebuah epik tentang perlawanan. Kita sedang melawan keterbatasan fisik, melawan sejarah kegagalan, dan yang paling berani, melawan sistem yang terkadang tidak adil di tingkat benua. Dengan visi Herdman yang tajam, Indonesia kini berada di jalur yang benar untuk menjadi kekuatan utama di Asia. Pengakuan dari publik Jepang adalah bukti bahwa dunia mulai melihat apa yang sedang kita bangun. Sekarang, tugas kita sebagai pendukung adalah terus mengawal proses ini. Karena pada akhirnya sepak bola yang jujur, kerja keras yang nyata, dan ambisi yang tak terbatas akan selalu menang melawan segala bentuk manipulasi. Garuda tidak lagi hanya terbang, ia sedang bersiap untuk menguasai langit Asia.